Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nomor NIM 2003-04232. Tujuan saya membuat video pada kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Iqbal Ahmad SEMM, tentang membuat video singkat materi dari bab 9 sampai bab 15. Untuk bab 9 itu adalah materi tentang sisa hasil usaha atau SHU. Pengertian SHU menurut Undang-Undang Pasal 45 Ayat 1 Nomor 25 1992, yaitu sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang didapatkan dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Ada beberapa informasi dasar dalam perhitungan SHU anggota. Yang pertama, SHU total pada satu tahun buku. Yang kedua, bagian persentase SHU anggota. Yang ketiga, total simpanan SHU anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, omset atau volume per anggota. Yang ketujuh, bagian SHU untuk simpanan anggota. Yang kedelapan, bagian SHU untuk transaksi usaha anggota. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. Yang pertama, SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Menurut Wendell French, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Selanjutnya yaitu anggota koperasi. Biasanya anggota koperasi terdiri minimal dari 20 orang. Latar belakang anggotanya pun itu tidak sama, baik dari segi pendidikan, perekonomian, agama, ataupun ras dan lain-lainnya. Selanjutnya, karyawan koperasi. Karyawan koperasi adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan koperasi yang melaksanakan usaha, melayani pelanggan, dan membantu pengurus dalam membuat pertanggungjawaban kepada pemilik koperasi. Selanjutnya, manajer koperasi. Manajer adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi di mana dia bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Suparmisu, dalam bukunya Manajer Koperasi, ada beberapa bidang yang perlu ditangani manajer sebagai pengelola koperasi. Yang pertama, bidang personalia. Yang kedua, bidang pengelolaan usaha. Yang ketiga, administrasi. Yang keempat, perencanaan. Yang kelima, pengawasan. Selanjutnya, bab tentang kepemimpinan. Sebagai suatu gerakan yang tumbuh dari bawah, sebagaimana layaknya organisasi swadaya, koperasi membutuhkan sebuah figur kepemimpinan yang bukan saja memahami kondisi internal anggota dan organisasinya, akan tetapi juga dibutuhkan kemampuan untuk menangkap dan mengantisipasi gerak faktor eksternal organisasi tersebut. Esensi masalah kepemimpinan terletak pada keberhasilan dalam berhuman relation, dan kunci pokok dari keberhasilan itu adalah komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan baik secara verbal maupun nonverbal. Menurut Hersey dan Blanchard, ada 4 tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan yang rendah. Yang kedua,
gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tinggi dan hubungan tinggi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan yang tinggi. Yang keempat, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan yang rendah pula. Selanjutnya materi tentang koperasi simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dari KSP atau USP meliputi kegiatan penarikan, penghimpunan data, dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Secara garis besar, kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama pada satu sisi, yang kedua pada sisi lain. Syarat-syarat pinjaman itu ada 3. Yang pertama, anggota atau calon anggota KSP atau USP bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, mempunyai usaha atau penghasilan. Yang ketiga, mempunyai simpanan aktif baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal 1 bulan. Selanjutnya, pengertian UMKM dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Pengertian UMKM menurut Rujito, UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja serta meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Ciri-ciri UMKM ada beberapa hal. Yang pertama, tempatnya bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di satu tempat. Jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu. Belum ada SOP yang ketat dalam mengatur hal ini. Yang ketiga, administrasi keuangan sederhana. Terkadang keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih dicampur. Yang keempat, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Yang kelima, belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Ada 3 jenis bisnis UMKM. Yang pertama itu bagian kuliner, yang kedua fashion dan kosmetik, yang ketiga agribisnis. Selanjutnya, peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, menjadi sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Yang kedua, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Yang ketiga, memberikan pemasukan devisa bagi negara. Baiklah, itulah materi ringkasan dari bab 9 sampai bab 15. Saya Nur Aziza, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.